Dagon atau Dagan adalah dewa yang mencakup berbagai aspek mitologi Timur Dekat kuno, terutama terkait dengan bangsa Filistin dan mungkin berasal dari tradisi Mesopotamia yang lebih tua. Dagon terutama diketahui dari teks dan temuan arkeologis di Levan, khususnya di wilayah Filistin. Nama Dagon berasal dari bahasa Semit, yang kemungkinan berasal dari kata Kadia Dag, yang berarti ikan, menunjukkan dewa yang terkait dengan unsur air. Beberapa ahli bahasa menafsirkan nama itu sebagai biji-bijian dalam bahasa kuno orang Kanaan. Penyebutan Dagon paling awal berasal dari sumber-sumber Mesopotamia, di mana ia muncul sebagai dewa kesuburan dan pertanian, sering digambarkan sebagai sosok setengah manusia dan setengah ikan. Dagon diwakili oleh biji-bijian dan ikan, simbol kesuburan dan penggandaan. Ia mungkin saja merupakan ikan duyung pertama, bahkan mendahului ikan duyung dalam mitologi Yunani. Kemunculan Dagon yang diketahui pertama kali terdapat dalam catatan kota Mari di Mesopotamia kuno dari tahun 2500 sebelum Masehi. Kemudian ia disebutkan dalam prasasti Asur dan Babilonia sebagai dewa pelindung dan prajurit, dan dalam teks kota pelabuhan Ugarit di Suriah kuno. Sebuah kuil untuk menghormatinya berdiri di tempat kuno ini. Pada saat itu, dia telah naik menjadi dewa ketiga dari jajaran dewa bersama dengan El dan Baal. Ekspedisi arkeologi juga menemukan kuil Baal di kota Ugarit. Ahli-ahli mitologi mengasosiasikannya dengan berbagai dewi pendamping seperti Salas, Isara, Baalat Gebal, dan Nanse. Nanse merupakan dewi kesuburan dan perikanan, dan anak dari dewa Enki. Di Mesopotamia, Dagan disamakan dengan Enlil, karena peran mereka yang sama sebagai bapak para dewa. Dalam tradisi bangsa Huria, Dagan disamakan dengan Kumarbi, meskipun hanya karena berbagi posisi penting di masing-masing pemujaan. Karena kemiripan nama istri Dagan, Salas, dan Salah, istri adat di Mesopotamia, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kedua dewi itu sama dan kemungkinan besar Dagan sendiri adalah dewa cuaca. Karakter Dagan sulit dipelajari jika dibandingkan dengan dewa-dewa yang memiliki posisi serupa di Mesopotamia, seperti Enlil atau Marduk, karena kurangnya narasi mitos atau himne tentangnya, meskipun para peneliti tetap mampu untuk menentukan beberapa fungsinya. Sumber dari Emar, Aleppo, dan Mari membuktikan bahwa Dagan adalah pola dasar, bapak para dewa, dan sosok pencipta. Salah satu fungsi Dagan yang terdokumentasikan dengan baik adalah menjamin panen gandum yang melimpah. Namun ia bukanlah dewa pertanian, melainkan sumber kemakmuran secara umum. Pada milenium ketiga sebelum Masehi, Dagan adalah dewa yang dipercaya memberikan kekuasaan raja pada para penguasa. Dia memiliki peran serupa di Mari. Ada juga beberapa bukti bahwa ia dapat dipanggil sebagai saksi sumpah ilahi seorang raja. Penguasa Mesopotamia melihat Dagan sebagai penguasa wilayah barat, misalnya Suriah kuno, dan berterima kasih padanya karena memungkinkan penaklukan mereka di wilayah tersebut. Prasasti menyebutkan bahwa Dagan memberikan kekuasaan kepada Sargon dari Akkad. Beberapa raja bangsa Amori awal di Asur menyebutkan Dagan dalam prasasti mereka. Misalnya Samsi Adat I menyebut dirinya penyembah Dagan dalam sebuah dokumen yang menjelaskan perluasan kuil dewa di Terka. Itti Marduk Balatu, seorang raja dari dinasti kedua Isin, periode Babilonia Pertengahan, menyebut dirinya sebagai Bupati Dagan.
Prasasti Kaisar Asur abad ke-9 sebelum Masehi, yaitu Asurnasipal II, menyebut dirinya sebagai favorit Anu dan Dagan. Namun frasa ini mungkin hanya sekedar peninggalan sastra. Bukti dari kota pesisir Ugarit tidak meyakinkan. Apakah kuil yang awalnya sering diidentifikasi sebagai kuil Dagan didedikasikan untuknya dan bukan untuk El, masih menjadi perdebatan ilmiah. Dalam daftar dewa dan persembahan dari Ugarit, Dagan terkadang mengikuti El, tetapi mendahului Baal. Menurut Philo dari Biblos, Dagon adalah saudara laki-laki Cronus. Keduanya putra Uranus dan Gaia. Sejarawan Yahudi abad pertama, Josephus, menyebutkan sebuah tempat bernama Dagon di atas Yeriko. Namun ada pendapat bahwa beberapa lokasi yang mungkin dinamai Dagon sebenarnya dinamai menurut kata Kanaan yang berarti biji-bijian. Dalam Alkitab Ibrani atau Tanak, Dagon disebutkan 3 kali sebagai dewa utama bangsa Filistin. Namun tidak ada referensi yang menyebut Dagon sebagai dewa Kanaan. Menurut Alkitab, kuilnya terletak di Bet Dagon, di wilayah suku Asher, dan di Gaza, yang menceritakan segera setelah bagaimana kuil tersebut dihancurkan oleh Samson. Kisah dalam 1 Samuel menceritakan bagaimana tabut perjanjian direbut oleh orang Filistin dan dibawa ke kuil Dagon di Asdod. Keesokan harinya mereka menemukan patung Dagon dalam keadaan bersujud di depan tabut perjanjian, namun kali ini dengan kepala dan tangan terpenggal. Penafsiran Dagan sebagai ikan, meskipun terlambat dan salah, diterima dalam ilmu pengetahuan abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal ini menyebabkan kesalahan asosiasi Dagan sebagai makhluk setengah ikan yang disebutkan oleh Berosus dan dengan motif manusia ikan dalam seni Mesopotamia. Pada kenyataannya adalah penggambaran kululu. Dagon telah muncul di banyak karya budaya populer, namun sebagian besar bergantung pada catatan Alkitab dan spekulasi dewa ikan yang terkait, bukan pada sumber primer dan penelitian modern. Selain itu, spesies paus prasejarah yang telah punah, yaitu Dagonodum, dinamai menurut nama Dagon. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.